biasa. Jadi kalau para ulama itu kitab akidahnya bisa jadi panjang dan banyak gitu. Tapi yang luar biasa kita setelah diracik dari berbagai hal, guru-guru kita akhirnya mengkompres ya perkara akidah itu dengan yang sangat dasar banget. Dan harapannya dengan akidah ini kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah, pengusaha muslim yang kalau tadi itu bukan hanya ini pasar udah jenuh. Kita bahkan melawan pasar, bukan hanya melawan pasar, kita menciptakan pasar. Pasar apa? Pasar dan ya. Baik, jadi ini ada ABC akidah bisnis coaching. Karena sebagaimana di Quran surat Ibrahim ayat 8 bahwa perumpamaan orang yang akidahnya kuat sebagaimana pohon yang akarnya menancap ke dalam yang kokoh ya dan bisa berdiri tegak. Berdiri tegak untuk apa? Berdiri tegak untuk menjalankan dakwah. Amin dan Bapak. Nah, insya Allah kita akan mengadakan ABC ya, akidah bisnis coaching. Jangan lewatkan, ini sangat fundamental dan ini akan dibawa untuk hidup kita ke depan. Akan dibawa kita untuk menghadapi bisnis ke depan. Akan dibawa ke depan untuk bagaimana kita menghadapi berbagai sekarang peristiwa-peristiwa besar dunia yang akan kita hadapi dan mudah-mudahan kita menjadi yang mengubah keadaan. Amin. Baik, ya Ustaz. Nah ini kita ada izinkan ya, ini ada 14 materi ya. Ada 14 materi ini satu 14 materi itu nanti itu sambung menyambung ya. Ini pertama itu sebagaimana tadi Ustaz Dudik sampaikan, itu ada kekuatan fisik. Jadi orang yang memiliki fisik itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki fisik. Orang yang memiliki fisik itu akan tahan banting, akan kuat, semua energi dikerahkan untuk mencapai cita-cita itu, fisiknya itu. Dan jangan salah, kita kadang fisik kita salah gitu ya. Seorang muslim itu kadang fisiknya salah. Kita akan coba nanti berinteraksi di sana, membuka hal yang luar biasa, bagaimana fisik yang anjing walaupun nanti blok-bloknya dari berbagai hal. Nah kedua itu yang juga sangat penting adalah tentang bahwa akidah yang membangkitkan. Akidah itu aqaid, jadi ikatan. Jadi ikatan bagaimana kita itu mengikatkan diri dengan akidah yang ini menjadi pengikat kita di dalam berpikir, di dalam bertindak dan sebagainya. Nah ikatan apa yang sesungguhnya yang fundamental ya, nanti kita akan bahas. Jadi ikatan yang sebetulnya harus bisa menjawab pertanyaan begini, dari mana kita hidup? Untuk apa hidup di dunia? Mau kemana kita setelah meninggal? Nah, itu akidah. Kalau apakah duduk kita di sini tuh bisa menjawab pertanyaan itu gitu? Jangan-jangan kita duduk di sini tuh tidak menghantarkan kepada pertanyaan tadi gitu. Mungkin dengan niat yang salah dan sebagainya, maka duduk di sini sebenarnya tidak menghantarkan kita mau kemana. Jangan-jangan nanti menjadi sesuatu yang Allah tidak gitu misalnya. Nah, makanya itu nanti kita akan bahas di sana. Dan yang ketiga, teori berpikir ini sangat penting ya. Tidak jarang manusia itu di dalam bertindak itu sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Quran surat apa namanya? Wa idz qala rabbuka apa namanya? Dan ingatlah apa ayatnya itu? Sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh Allah itu menciptakan neraka jahanam itu adalah karena kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Karena dia menggunakan hawa nafsu. Diberikan akal, tapi akalnya itu tidak digunakan. Nah, jangan sampai di situ. Nah, itu kita akan teori berpikir itu kita akan bangun. Nanti ada teori berpikir 1, berpikir 2, dan berpikir 3. Para ulama semuanya sepakat. Ulama semua imam mazhab di dalam ini kita membuat fondasi akidah ya, bahwa akidah yang dibangun dengan taklid itu semuanya adalah haram. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan akidah yang dibangun tidak dengan proses berpikir, dengan taklid, maka tidak sah keimanannya. Nah makanya di sini kita akan bagaimana akidah itu dibangun dengan proses berpikir. Dan memang kitab-kitab para ulama begitu ya semuanya. Imam Ghazali seorang mukhalaf itu yang tugas pertamanya adalah dia berpikir, merenung tentang pokok-pokok agama, tentang din, tentang akidah. Nah, kita akan siapkan dengan itu, dengan teori berpikir. Nah, setelah teori berpikir itu kita mapan 1, 2, dan 3, insya Allah kita masuk ke penyelesaian tentang akidah. Dan nanti ada akidah 1,
ada akidah 2. Dan dari akidah 1, akidah 2 ada hal yang juga sangat penting adalah tentang kodok dan qadar. Hari ini umat Islam salah memahami kodok, dan ini membuat kita lemah. Ya, misalkan begini, coba antum dakwah dengan kondisi sekarang yang mungkin katakanlah sulit. Nah, orang yang akidahnya salah, seorang Mu'tazilah, aduh gimana ya, kita ini lemah, apalagi akan mencapai tadi apa, peradaban Islam, bagaimana mungkin? Nah, ini karena kita diracuni oleh akidah yang Mu'tazilah seperti itu. Atau bagaimana kalau seseorang yang sudah bangkit, ekonominya hebat, seolah tidak ada Allah di situ, bahwa kesuksesannya seolah karena di nah, itu seorang Mu'tazilah juga, atau mungkin kesalahan-kesalahan. Itu kita akan bahas. Dan hal yang menjadi turunannya adalah tentang hidayah. Kadang-kadang turunannya itu belum bisa dijawab dari materi qadar dan qadar. Nanti kita ada lanjutannya, materi hidayah dan materi tawakal. Materi tawakal ini luar biasa. Dalam riwayat itu sahabat Kanjeng Nabi itu menggambarkan, ini kita di sini di Madinah, jasa perangkat. Kemudian ada negara superpower besar saat itu adalah Bizantium dan Persia. Apa sahabat yang memiliki visi besar, memiliki ketawakalan? Para sahabat itu bertanya, Kanjeng Nabi, kota mana dulu yang bisa kita kalahkan? Nah, itu menggambarkan bahwa ketawakalan yang luar biasa. Nah, dengan ketawakalan yang luar biasa, insya Allah maka dalam semua aktivitas, baik itu mudah maupun sulit banget atau bahkan seolah tidak mungkin, maka Allah yang menjadi tameng. Nah, itu nanti di pembahasan mengenai tauhid. Insya Allah ini akan mengguncang dan termasuk turunan tambahan mengenai makna rezeki, dan terakhir tentang makna doa. Nah, hari ini kita kadang-kadang luput dari doa, padahal doa itu ad-doa ruhul ibadah. Doa itu adalah pokoknya, akalnya, kepalanya dari ibadah. Kita kadang melalaikan itu atau melupakan itu. Maka sesungguhnya dari pemahaman tadi, dari akidah 1, 2, 13, maka dengan dibangun dengan kekuatan doa itu, maka kata Allah tuh, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan Allah akan benci kepada orang yang tidak berdoa, dan Allah akan senang kepada orang yang meminta kepada Allah. Ini akidah dasar, dan mudah-mudahan ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk mengarungi kehidupan ke depan yang jauh lebih baik. Kemenangan Islam mudah-mudahan ada di kita semua, ada di tangan semua. Allah ridho. Dan kalau kita melihat perkembangan global, sepertinya tanda-tanda Islam bangkit itu seperti itu. Kita kadang terkagetkan ada malapetaka buat orang-orang kafir. Pertanyaan, kita sudah menyiapkan apa untuk kemenangan Islam itu? Allah membuat skenario Amerika hancur. Allah sudah membuat skenario Suriah, Israel hancur. Pertanyaannya, modal apa yang sudah kita siapkan untuk kemenangan Islam? Mudah-mudahan kita bersama di format bersama-sama untuk bisa menjalankan itu semua. Kemenangan dan ridho Allah ada di kita, dan mudah-mudahan kita bisa bersama di jannahnya Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Nah, kaitan dengan itu maka tadi mungkin sudah mengisi. Udah. Ini ada ABC itu, nanti waktu dan sebagainya ditetapkan. Ustaz Hasan, kebanyakan di hari apa? Insya Allah minggu ya. Nah, jadi berarti mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sedikit view tentang menu apa yang akan kita nikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di event ABC selama 14 pertemuan. Jadi spill sedikit event ABC kemarin diskusi sama Ustadz Dadi. Ustadz Dadi itu beliau itu S3 doktor, keilmuannya tentang gizi, lebih ke tempe. Jadi output apa yang beliau dapat ketika selesai ABC itu kayak ganti kacamata. Ganti kacamata. Ganti kacamata. Biasanya dia pakai kacamata kapitalis yang hanya mengukur tentang untung dan rugi. Tapi ketika lulus dari ABC, kacamatanya ganti, jadi halal dan haram. Masya Allah. Jadi itu spill sedikit, nanti teman-teman bakal dapat insight yang sangat amat banyak, apalagi nanti diisi langsung sama Marudin. Jadi agak berat kan nama-nama beliau.
Bakal ada input yang sangat banyak dan pasti sangat bermanfaat. Betul juga kata Saliman, akan bermanfaat bukan hanya pas 14 pertemuan tapi setelah itu juga insya Allah masih bermanfaat. Baik, kita tutup dulu forum kali ini. Nanti kita akan mungkin ada diskusi hangat dan lain sebagainya di luar forum. Kita akhiri dengan istighfar yang banyak. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, kopi dilanjut. Kalau misalnya mendelik Pak ini